Berkisah di sebuah desa terpencil di Pakistan, dua gadis remaja bernama Zainab dan Rusana terlibat perbincangan seru terkait Zainab yang ingin memiliki rumah impian, di mana Rusana pun menyebut jika seorang wanita harus cukup umur terlebih dulu sebelum menikah jika ingin memiliki rumah impian dan hidup bersama suami dan anak-anak mereka nanti. सिर्फ देखने से? जी हाँ, देखने से। अच्छा, स्क्रिप्ट किसी को नहीं बताना, ठीक है? Beralih pada dua kakak beradik bernama Shehbaz Han dan Daulat Han yang sedang dihadapi masalah konflik berkepanjangan antar suku, di mana mereka pun berada di antara dua pilihan antara balas dendam atau berdamai dengan kenyataan. Mengingat 4 dari 7 korban jiwa dalam konflik itu adalah putra dari Daulat Han. आपके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता. Tak lama kemudian Zainab pun datang yang diketahui jika Zainab adalah anak bungsu dari Daulat Han yang menunggu hadiah boneka pemberian pamannya. खूबसूरत सी गुड़िया के लिए. शुक्रिया। ला माशूम अपनी ची खुशहाल सी. Malam harinya, Zainab dan sang ibu yang bernama Al-Rahi terlihat belajar bersama. Meski kadang, Zainab lebih sering mengajarkan cara apa yang ia ketahui dari sekolahnya pada sang ibu yang memang tak sempat merasakan pendidikan di masa mudanya sebelum ia menikah dengan Daulat Han. अब यू आएगा ऐसा अब ठीक बिल्कुल सही ये हो गया बात. Kembali pada Daulat dan Shehbaz yang sedang dalam perjalanan menyelesaikan masalah mereka, di mana tak lama, anak buah dari musuh mereka pun menghadang laju mobil Daulat dan Shehbaz. Namun, hanya Daulatlah yang diminta turun untuk ikut bersama mereka. Assalamualaikum Daulat Khana. Waalaikumsalam. Diketahui jika kedua belah pihak sebenarnya sudah lelah dengan konflik yang terjadi di antara mereka yang hanya menyebabkan jatuhnya 7 korban jiwa dari pihak Daulat, dan 10 dari pihak Torgul, di mana pria bernama Gorzang ingin akhiri dengan damai, terlebih dengan Daulat yang telah kehilangan 4 orang putranya dalam konflik saudara itu. Daulat Khana, तुम्हारा 7 आदमी मारा, 10 आदमी. Kedua pihak pun tak ingin konflik ini terus terjadi dan harus ada jalan damai yang mereka tempuh yang bisa memutus rasa dendam dan kebencian di kedua belah pihak, agar mereka bisa kembali hidup penuh kedamaian seperti sebelum konflik antara mereka terjadi. हम इन हाथों से अपने बच्चों को आखिरी गुस्ल दे चुका और उन 4 बच्चों को इन्हीं हाथों से हम खुद दफन कर चुका हूं. Terpikirlah jalan damai yang dipilih Gorzang untuk memperbaiki silaturahmi kedua pihak dengan prosesi pernikahan, di mana Gorzang ingin menikahkan Torgul dengan anak bungsu Daulat yaitu Zainab dan berpikir itulah cara terbaik untuk menghentikan permasalahan mereka. Daulat pun seakan tak percaya mendengar hal itu, mengingat Zainab masih berusia 10 tahun yang dianggapnya masih terlalu dini untuk menikah. Namun, Gorzang seolah memaksa Daulat untuk menyetujui kesepakatan mereka, meski Daulat terlihat berat untuk memberi keputusan. Di waktu bersamaan, Shehbaz datang menemui Rahi dan berbicara terkait masa lalu sebelum ayah Rahi yang merupakan tetua adat menikahkan Rahi dengan Daulat, di mana rupanya ada rasa yang dia pendam pada istri sang kakak yang mungkin ialah yang pantas untuk menikahi Rahi jika saja ayah Rahi tak menjodohkannya dengan Daulat. उसी वक्त तुम्हारा हाथ मांग लेता इसके बावजूद भी तुम खुश नहीं हो लेकिन अगर दौलत खान न रहा तो मैं तुम्हें. Sepulang dari sana, Daulat seakan berat untuk mengatakan pada sang istri terkait kesepakatan yang telah ia buat untuk menikahkan Zainab dengan Torgul. ये बात सिर्फ मेरे और तेरे दरमियान होगी. किसी और को इसका इल्म नहीं होना चाहिए. Meski berat untuk menerima keputusan sang suami, Rahi membawa putrinya ke gudang bawah tanah tempat ia menyimpan pakaian pernikahan yang diberikan oleh nenek Zainab saat Rahi menikah dengan Daulat. Rahi pun lalu menjahit beberapa bagian pakaian yang telah sobek agar layak untuk digunakan putrinya di hari pernikahan nanti. Tiba di hari pernikahan, Gorzang dan Torgul serta beberapa keluarga pun datang sesuai dengan yang telah mereka sepakati, dan bersamaan dengan itu, Rahi terlihat sedang merias putrinya di kamar yang terkunci. Ketika istri dan putrinya tak kunjung keluar dari kamar, Daulat mencoba menghampiri kamar yang terdengar percakapan Rahi dan Zainab, namun ternyata
Diketahui jika percakapan Rahi dan Zainab itu hanya rekaman suara yang mereka putar untuk mengelabui Daulat, karena diketahui jika Rahi membawa Zainab kabur dari sana. Hal itu pun membuat Daulat dibuat panik di tengah acara yang telah siap. Terlebih Torgul mendesak Daulat untuk segera membawa keduanya kembali, atau mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak dan istri Daulat jika ia yang menemukannya sendiri. तुमको तो पता है इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। वो हमारे Daulat pun lalu meminta sang adik untuk segera mencari Rahi dan Zainab yang diduga jika keduanya masih belum jauh dari sana. Di sisi lain, Rahi dan Zainab terus berlari menjauh dari sana dan mencari tempat yang aman untuk bisa bersembunyi sementara waktu, walau mereka nyaris saja ditemukan oleh Syehbaz. लड़की Setelah melanjutkan pelarian mereka, keduanya bersembunyi di dalam gudang milik warga tepat saat Torgul dan anak buahnya sampai di sana. Meskipun tak menemukan Rahi dan Zainab, mereka meyakini jika keduanya masih ada di sekitar tempat itu. Terlebih mereka pun menemukan buntalan pakaian yang dibawa Rahi. Kemudian scene beralih pada seorang sopir truk bernama Sohail yang sedang dalam perjalanan merasa ada sesuatu yang janggal di bak belakang mobilnya, dan seketika itulah ia pun bergegas memeriksanya. Betapa terkejutnya Sohail melihat keberadaan Rahi dan Zainab di dalam bak mobilnya, di mana ia pun kesal pada mereka berdua yang naik tanpa sepengetahuannya dan meminta mereka untuk segera turun dari sana. Dengan terpaksa, Rahi dan Zainab pun turun dari sana, meski ia terus memohon agar Sohail mengizinkan mereka ikut dalam perjalanan dan menyebut jika Zainab dalam kondisi sakit. Secara perlahan Sohail pun luluh dan mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya, mengingat jarang sekali mobil yang melintas di sana mau memberikan tumpangan. Dalam perjalanan, Sohail bertanya kemana tujuan akhir Rahi dan Zainab, mengingat ia akan menuju kota Punjab. Tak lama kemudian, Torgul dan yang lainnya sudah berhasil mendekat ke mobil yang ia tumpangi, di mana terlihatlah raut wajah panik dari Rahi yang membuat Sohail bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah Rahi menjelaskan masalah yang dihadapinya terkait ia yang kabur membawa Zainab karena tak ingin menikahkan putrinya dengan Torgul, di mana hal itu langsung membuat Sohail cemas karena ia tak mau berurusan dengan Torgul yang ia kenal kejam. Seketika Sohail langsung meminta mereka untuk turun, namun Rahi menolak dan mengancam akan menembak putrinya serta menembak diri sendiri jika tetap dipaksa turun. Mendengar hal itu, Sohail pun dibuat dilema dengan pilihan sulit yang ia hadapi, terlebih mobilnya dihadang oleh Torgul dan anak buahnya. Seketika Torgul langsung meminta anak buahnya untuk memeriksa seluruh bagian di mobil milik Sohail. Namun Sohail berusaha tetap tenang dan mengatakan jika memang kedua orang yang dicari oleh Torgul sempat ikut mobilnya. Namun, ia menurunkannya di tengah jalan dan tak tahu apa yang terjadi setelah itu. ना जी मैंने कोई बात नहीं की मैं तो पहले ही लेट हूँ Tepat saat anak buahnya tak menemukan Rahi dan Zainab, Torgul bergegas pergi dari sana dan membiarkan Sohail melanjutkan perjalanannya. Rupanya, Rahi dan Zainab bersembunyi di kolong jok mobil yang membuat keberadaan mereka tak diketahui. Namun lebih dari itu, Sohail ikut menyelamatkan mereka dengan berbohong pada Torgul.
Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, Sohail bertanya mengapa Rahi senekat ini untuk pergi dari Torgul, karena yang dia tahu, tak ada yang mau bermasalah dengan salah satu orang terkejam di desa Nistar tersebut. Terlebih Torgul pasti akan melakukan segala cara untuk menemukan Rahi dan Zainab. मुश्किल है तोरबल से बचना कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा Tak lama kemudian Sohail memberhentikan mobilnya untuk istirahat dan meminum teh, di mana Sohail meminta mereka berdua tetap di dalam mobil untuk menghindari orang yang melihat keberadaan mereka di sana. Saat itulah terdengar berita dari radio terkait pernikahan Zainab dan Torgul yang urung terlaksana dan menghebohkan banyak orang di sana, yang hal itu pun didengar langsung oleh Sohail dan berpikir jika ia harus secepatnya pergi dari sana. फिरोज ये बताइए कि बच्ची की उम्र क्या थी? मैं जरा इनको देख के आते यार। उसके वालिदैन से हमारा अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा। Di dalam mobil, Zainab mengatakan pada ibunya jika ia baru saja buang air kecil di sana dan terlihatlah wajah Rahi yang berusaha menahan kesal, sehingga mau tidak mau terpaksa harus mengantar Zainab mencari toilet umum. Tak lama setelah Zainab keluar dari kamar mandi, Rahi bergantian masuk dan meminta Zainab untuk tetap di sana. Namun, tepat saat sang ibu masuk, Zainab tertarik dengan seekor anak anjing dan mengejarnya. Ketika keluar dari kamar mandi, Rahi terkejut melihat putrinya sedang memegang anjing, hingga suara Rahi yang memanggil nama Zainab menjadi perhatian rekan-rekan Sohail yang membuat Sohail panik dan bergegas ingin pergi. Sohail pun meluapkan amarahnya pada mereka berdua yang tak menuruti perintahnya untuk tetap di dalam mobil, di mana jika keberadaan mereka di sana sampai diketahui oleh Torgul, ia pun akan terkena masalah. क्या ज़ैनब को खबर फैल गई हर तरफ Apa yang dikhawatirkan Sohail pun terbukti saat rekannya melaporkan pada Torgul terkait keberadaan Rahi dan Zainab. Terlebih ia mendengar bahwa keduanya ada di dalam mobil truk yang diyakini jika itu adalah Sohail. Tak lama kemudian Torgul mengutus anak buahnya untuk mencari informasi tentang Sohail serta keberadaan Rahi dan Zainab. Namun, ia memilih bungkam demi melindungi sahabatnya itu meski ia tahu resiko yang akan ia dapatkan, di mana anak buah Torgul pun membawanya ke semak dan membunuhnya di sana, yang hal itu pun disaksikan langsung oleh Shehbaz. Torgul lalu meminta anak buahnya untuk secepat mungkin menemukan Rahi dan Zainab. Namun Shehbaz yang sepertinya tahu kemana keduanya akan pergi pun memilih untuk memisahkan diri dalam pencariannya. Di rumah, Daulat menerima kabar dari Shehbaz jika Rahi dan Zainab ikut bersama sopir truk di dalam mobil serta berusaha mempengaruhi sang kakak jika Rahi merencanakan kabur bersama pria lain. Namun, Daulat tak peduli dengan apa yang dikatakan Shehbaz dan hanya ingin putrinya kembali. Di sisi lain, dalam upayanya untuk secepat mungkin menjauh dari kejaran Torgul dan anak buahnya, Sohail harus terhambat dengan mobilnya yang mogok. Terlebih ia pun melihat dari kejauhan jika ada mobil yang mulai mendekat ke arahnya yang ternyata adalah Shehbaz. Hingga, ia pun mengambil shotgun untuk menghentikannya. Sohail pun lalu mencoba untuk menghidupkan mobilnya kembali. Namun sepertinya kerusakan parah pada mesin mobilnya membuat Sohail memutuskan untuk mengajak Rahi dan Zainab berjalan kaki. Ketika malam tiba, Sohail membuat perapian untuk menghangatkan tubuh mereka, di mana Rahi dan Sohail pun mulai terlihat dekat yang diketahui jika Sohail adalah seorang yatim piatu yang memutuskan untuk pergi dari panti asuhan dan memilih jalan hidup menjadi tentara relawan mujahidin. वो भागा था यतीम खाने से मुजाहिद बनने का शौक था
Sohail pun mengatakan jika ia pernah mengenal seorang wanita dan menyukainya, sebelum akhirnya wanita itu tahu bahwa Sohail adalah tentara perang dan memintanya untuk meninggalkan perang jika ingin menikahinya. Namun, pernikahannya itu tak berlangsung lama karena sang istri meninggal sebelum akhirnya ia menjadi supir truk sampai sekarang. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कहने लगी अगर शादी करनी है तो जंग छोड़नी होगी. Tak berbeda jauh dengan Sohail, Rahi pun lalu menceritakan kisah hidupnya terkait nama Al-Rahi pemberian ayahnya. Namun cerita tak kalah miris dialami Rahi saat ia mengatakan bahwa setelah ia menikah dengan suami pilihan ayahnya, ia sudah tak pernah lagi bertemu dengan sang ibu hingga saat ini meski sang ibu tinggal di desa yang sama. 15 साल की थी तो शादी हो गई. उसके बाद मेरी कहानी खत्म. इतने साल दौलत खान ने मुझे मेरी माँ से नहीं मिलने दी. Pagi harinya Sohail membangunkan Rahi dan mengajaknya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Kabul. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, mereka pun sampai di sebuah desa terpencil yang berada di lereng gunung dan bertemu dengan sahabat lama Sohail semasa masih aktif dalam perang untuk tinggal sementara waktu di sana. Ketika malam, besarnya kasih sayang Rahi sebagai seorang ibu yang selalu berusaha melindungi anaknya pun sampai terbawa mimpi, di mana Zainab berada seorang diri di tengah luasnya hamparan gurun tak berujung. Namun saat terbangun, Rahi terlihat panik saat mendapati Zainab tak lagi di sampingnya, yang ternyata sedang asik bermain bersama Sohail. Tak lama kemudian, Sohail dan Rahi duduk bersama memandangi keindahan alam di sana dan Sohail pun menceritakan asal-usul Kabul yang diketahui adalah nama seorang pria yang tinggal di atas gunung. Jatuh hati pada seorang wanita yang tinggal di sisi gunung berbeda saat permainan serulingnya disambut oleh nyanyian wanita itu yang pada akhirnya menjadi asal mula nama kota Kabul. जब सिंधु उसकी बांसुरी की आवाज सुनती थी ना. Di tempat terpisah, Gorzang dan anak buahnya terlihat membawa seorang pria bernama Sherkan yang diduga ikut membantu pelarian Rahi dan Zainab. Hingga Gorzang pun membuktikan jika ia adalah pemimpin suku yang tak bisa diremehkan dengan langsung menghabisi Sherkan dan membuang mayatnya begitu saja. Sementara itu, kehidupan damai mulai dirasakan Rahi dan Zainab. Bahkan kini, Zainab tak canggung untuk menghampiri Sohail yang sedang menatap senjata yang membuatnya kembali teringat masa perang dulu. Bahkan, Zainab pun menanyakan beberapa luka yang ada di lengan Sohail yang menjadi saksi perjuangannya saat masih menjadi pejuang mujahidin. Di sisi kehidupan tenang yang dijalani ibu dan anak itu, Zainab tepat merasa rindu dengan rumah dan mengajak sang ibu untuk pulang. Pagi harinya, Rahi memberanikan diri untuk menghubungi sang ibu yang sudah lama tak ia ketahui lagi kabarnya, di mana sang ibu pun mengkhawatirkan keselamatan Rahi dan Zainab, mengingat Gorzang serta Torgul masih terus mencari keberadaan mereka berdua. Namun, Rahi meyakinkan sang ibu bahwa ia dan Zainab dalam keadaan baik di suatu tempat yang tak disebutkan oleh Rahi pada ibunya tersebut. Rahi pun mengungkapkan keinginannya untuk menemui sang ibu pada Sohail. Namun Sohail sepertinya berat melepas Rahi dan Zainab untuk kembali ke kampungnya. Terlebih kondisi di sana sangat berbahaya untuk Rahi dan Zainab yang masih dalam pencarian Gorzang dan Torgul. Bahkan Sohail pun menolak pemberian dari Rahi sebagai tanda terima kasih atas bantuan Sohail selama ini. Sohail yang memang tulus membantu Rahi dan Zainab pun bersedia mengantar Rahi menemui ibunya. Pagi harinya Sohail pun mengantarkan Rahi dan Zainab untuk bertemu ibunya, serta tak lupa berterima kasih atas kebaikan sahabatnya tersebut yang mau menampung mereka selama di sana.
Di tengah perjalanan yang sudah dekat dengan tujuan mereka, mereka singgah di sebuah pasar malam untuk sekedar beristirahat dan menikmati kuliner di sana, di mana terlihatlah momen kebersamaan layaknya sebuah keluarga kecil yang bahagia, mengingat momen itu tak pernah dirasakan Rahi dari suaminya. Rahi pun sangat menikmati suasana di sana, tempat di mana sang ibu sering membawanya ketika ia masih kecil. Dan di sanalah akhirnya ia secara tak sengaja bertemu sang ibu untuk pertama kalinya setelah hampir 11 tahun tak bertemu. Terlebih lagi kini sang ibu pun bisa melihat secara langsung cucunya tersebut yang selama ini hanya saling memberi kabar melalui telepon. Tak lama kemudian, Sohail melihat dari kejauhan ada seorang pria yang mendekati Rahi dan ibunya yang ternyata adalah Shehbaz yang masih selamat setelah mobilnya terkena tembakan Sohail sebelumnya. Namun tepat saat Sohail berusaha mendekat ke arah mereka, ia kehilangan jejak karena Shehbaz lebih cepat membawa mereka. Hal itu dilakukan Shehbaz karena ia memiliki perasaan pada Rahi dan meminta Rahi untuk menyerahkan Zainab pada Torgul. Namun, Rahi bersedia ikut bersama Shehbaz asalkan Shehbaz tetap membiarkan putrinya dan sang ibu pergi. Beruntungnya, Sohail datang tepat waktu saat Shehbaz tetap memaksa keduanya untuk ikut bersamanya. Hingga Sohail pun berhasil menembak Shehbaz hingga tewas dan segera meminta mereka untuk secepatnya pergi dari sana. Namun rupanya, Rahi terkena salah satu peluru dari tembakan tadi. Dengan segera Sohail membawa Rahi menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di tengah kondisi sekarat akibat luka tembak itu, Rahi berjuang di antara hidup dan mati demi sang putri. Meski akhirnya, nyawanya pun tak bisa diselamatkan setelah mengalami pendarahan hebat, walau Zainab terus menggenggam tangan sang ibu agar tetap kuat bertahan.